Amerika pamer Blackwater, Rusia pamer Wagner. Kalau Cina pamer apa? Well, Cina bilang, kami tidak punya tentara bayaran. Dan itu tidak sepenuhnya bohong, karena Cina tidak bermain di level propaganda. Mereka bermain di level kontrak, celah hukum, dan denial diplomatik. Hari ini kita bahas PMC versi Cina, lebih sunyi, lebih rapi, dan secara strategis lebih berbahaya. Mari mulai dari fakta keras. Saat ini Cina memiliki lebih dari 10.000 proyek Belt and Road Initiative yang tersebar di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Nilai total investasinya mencapai triliunan dolar, dan di balik angka itu ada ribuan hingga jutaan pekerja Cina yang hidup dan bekerja di negara-negara dengan kondisi paling tidak stabil di dunia. Banyak dari negara tersebut berada dalam situasi perang saudara, mengalami kudeta secara berkala, atau menjadi sarang kelompok bersenjata dan terorisme. Dalam kondisi seperti ini, muncul pertanyaan yang terdengar logis, tapi sebenarnya naif. Kenapa Cina tidak mengirim PLA atau People's Liberation Army saja untuk mengamankan semua itu? Jawabannya sederhana, tapi brutal. Mengirim PLA adalah bunuh diri secara geopolitik. Begitu tentara resmi Cina mendarat, konflik lokal langsung berubah menjadi isu internasional. Tuduhan kolonialisme akan muncul, negara lawan mendapat pembenaran untuk ikut campur, dan posisi diplomatik Cina runtuh dalam semalam. Cina butuh kekuatan bersenjata di luar negeri, tapi bukan dalam bentuk tentara resmi. Mereka butuh orang bersenjata tanpa seragam negara, tanpa simbol nasional, dan tanpa sorotan media. Dari kebutuhan inilah solusi zona abu-abu itu lahir. Secara hukum, Cina tidak pernah menyebut mereka tentara bayaran. Istilah resminya adalah Private Security Company, atau PSC. Di atas kertas, mereka hanyalah perusahaan jasa keamanan. Namun di lapangan, realitasnya jauh lebih kompleks. Mayoritas personel PSC Cina adalah mantan anggota PLA atau People's Armed Police, PAP. Mereka beroperasi di zona konflik aktif, membawa senjata lokal atau senjata yang dilegalkan lewat kontrak, dan dibayar bukan untuk menjaga mall, tetapi untuk melindungi aset strategis negara. Kalau konfigurasi seperti ini masih dianggap bukan PMC, maka Wagner pun bisa kita sebut sebagai satpam perusahaan catering. Perbedaannya bukan pada fungsi, tapi pada cara Cina membungkusnya secara hukum. Kita masuk ke pemain-pemainnya. Nama-nama ini tidak populer, tidak punya citra heroik, dan tidak mencari panggung. Tapi justru karena itulah mereka efektif. DW Security adalah salah satu yang paling sering disebut. Perusahaan ini didirikan oleh mantan perwira PLA dan aktif di Afrika Timur, Asia Tengah, serta Pakistan, wilayah yang dikenal sebagai koridor BRI paling rawan. Fokus mereka adalah pengamanan tambang, jalur logistik, dan evakuasi pekerja Cina. DW bukan pemain teoritis. Mereka pernah terlibat langsung dalam evakuasi bersenjata di Sudan dan Afrika Selatan. Itu bukan latihan dan bukan simulasi, tapi operasi nyata di bawah tekanan senjata. Pemain besar lain adalah China Overseas Security Group atau COSG. Ini adalah salah satu PSC terbesar Cina dengan klien utama berupa BUMN Energi, perusahaan konstruksi, dan operator pelabuhan strategis. COSG sering beroperasi di negara dengan kontrol senjata yang lemah dan keberadaan milisi lokal yang aktif. Mereka tidak mencari baku tembak, tapi ketika tembakan datang, mereka juga tidak lari. Ada juga Frontier Services Group yang lebih sensitif. Berbasis di Hong Kong dan pernah dipimpin oleh Eric Prince, pendiri Blackwater, FSG tidak menyediakan pasukan tempur. Yang dijual ke Cina adalah logistik zona konflik, pelatihan keamanan, dan pengamanan rantai pasok. Singkatnya, Cina membeli pengetahuan perang modern tanpa harus meninggalkan sidik jari negara. Terakhir ada Huaxin atau Zongjun Group, perusahaan yang hampir tidak memiliki jejak publik. Minim website, minim dokumentasi, tapi aktif dalam pengamanan proyek Belt and Road. Jika perusahaan ini terlihat tidak profesional di mata publik, itu bukan kelemahan, itu strategi. Mereka memang tidak ingin ditemukan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, bisakah pihak swasta menyewa PMC Cina? Pertanyaan ini hampir selalu muncul, dan jawabannya sering disalahpahami. Jawaban singkatnya, tidak. Setidaknya tidak secara bebas seperti PMC Barat macam Blackwater. Banyak juga yang membandingkan PMC Cina dengan Wagner, seolah-olah Wagner bisa disewa siapa saja yang punya uang. Tapi realitanya itu tidak benar. Wagner pun tidak pernah benar-benar independen jalan sendiri tanpa backingan dari Rusia.
Sejak awal, Wagner hanya beroperasi di wilayah yang direstui Kremlin, menggunakan fasilitas militer Rusia, intelijen negara, dan jalur logistik resmi. Tidak ada negara, korporasi, atau aktor non-negara yang bisa menyewa Wagner tanpa persetujuan dari Moskow. Cina mengambil pendekatan yang sama, tapi dengan gaya yang jauh lebih diam lagi. Perusahaan keamanan Cina tidak bisa disewa oleh pihak swasta murni, apalagi untuk kepentingan ofensif atau konflik politik. Mereka hanya bergerak jika proyeknya berkaitan langsung dengan kepentingan strategis Cina, kliennya adalah BUMN Cina atau mitra resmi Belt and Road, dan operasinya sejalan dengan kebijakan luar negeri Beijing. Perbedaannya krusial. Wagner diciptakan sebagai senjata yang berpura-pura privat, ofensif, brutal, dan siap mengacaukan keseimbangan politik lokal. Sementara itu, PMC Cina adalah entitas privat di atas kertas, tapi birokratis dalam praktek. Mereka dirancang untuk menjaga stabilitas, bukan menciptakan perang. Mereka tidak menjual jasa tempur, mereka menjual ketertiban. Jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah pihak swasta bisa menyewa pasukan bersenjata Cina? Jawaban jujurnya, hanya jika kepentingan pihak swasta itu kebetulan sejalan dengan kepentingan negara Cina. Dan itu bukan pasar bebas, itu adalah kontrol negara dengan wajah kontrak. Di Amerika, kekuatan ditunjukkan. Di Rusia, kekuatan dipertontonkan. Kalau di Cina, kekuatan justru disembunyikan. Tidak ada video TikTok heroik, tidak ada rekrutmen publik, tidak ada simbol. Kalau terjadi insiden, itu kan perusahaan, bukan negara. Jadi, negara selalu punya jarak aman. Ini bukan soal etika atau moral, tapi soal efisiensi kekuasaan. Model Cina ini jauh lebih murah, meminimalkan eskalasi, dan menekan resiko diplomatik. Amerika fokus memenangkan perang. Rusia fokus menakut-nakuti musuh. Cina fokus pada satu hal yang lebih sederhana. Memastikan proyeknya tetap berjalan. Tidak peduli siapa yang berkuasa. Tidak peduli siapa yang sedang berperang. Selama pelabuhan aman, tambang beroperasi, dan jalur logistik tetap hidup, tujuan utamanya sudah tercapai. China mungkin tidak punya Wagner, tapi mereka punya pasukan tanpa bendera, senjata tanpa klaim, dan kekuatan tanpa pengakuan. Di abad ke-21, yang paling berbahaya bukanlah tentara yang paling kuat, melainkan kekuatan yang paling sulit dibuktikan keberadaannya. Jadi, jika kamu masih berpikiran kalau perang masa depan itu akan selalu soal tank dan jet tempur, kemungkinan besar kamu sudah ketinggalan zaman.